Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Arafat, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mengambil video pembelajaran di kelas 5 SD Muhammadiyah 7 Bandung. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini setelah libur lumayan agak lama dan sekarang kita baru bisa masuk kembali ke kelas, kita bisa langsung melakukan kembali kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Kehadiran sepertinya semuanya hadir. Bapak akan absen dulu. Antares, Humam, Fatih, Balkis, Sarah, Nasuha, Ola, Liana. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan pengulangan kembali materi yang belum selesai kita bahas tentang ibadah haji dan kurban bab 9. Kalian buka bukunya, kemudian nanti hasil dari reviewan kalian ketika kalian udah paham dengan apa yang tercantum di dalam buku, kemudian Bapak akan memberikan sebuah video. Siapa di antara kalian yang mengetahui apa saja syarat haji? Aku. Oke, silakan. Islam, berakal, balik, mampu, merdeka. Oke. Islam, balik, berakal, mampu, merdeka. Oke, syarat haji tadi udah disebutkan. Apa yang dimaksud dengan perbedaan antara rukun dan wajib? Siapa yang bisa jawab? Rukun dan wajib haji, silakan kelompok ini. Kelompok ini, oke. Kelompok C, kelompok D. Zalfa, silakan Zalfa. Oke, coba kelompok ini rukun haji, yang termasuk rukun haji, silakan Ali. Tawaf apa tadi? Tawaf ifadah. Oke. Lagi berkeliling mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Apa? Tawaf. Kalau tawaf yang masuk rukun haji tadi apa? Kalau tawaf sunat pada saat kita datang ke Mekah, tawaf kudum. Kalau nanti kita akan meninggalkan Makkah, maka kita pun harus tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya. Kemudian setelah itu yang masuk wajib haji. Haji dan oke, melempar jumroh. Apa maksudnya coba? Ada yang tahu sejarah dari Ali, silakan. Waktu Nabi Ismail mau dipotong sama Nabi Ibrahim atas perintah Allah, setan itu mencoba menggoda Nabi Ismail. Dia bilang bahwa kamu itu sebenarnya mau dipotong. Terus karena Nabi Ismail itu sudah yakin bahwa itu adalah kehendak Allah, dia pun melempari setan itu dengan kerikil. Masya Allah, iya. Jadi prosesi melempar setan yang menggoda Ibrahim. Sekarang anak-anak sekalian, kita akan mencoba melihat tampilan video. Ini adalah reportase atau rekaman video yang diambil oleh jamaah. Bagaimana prosesi pelaksanaan ibadah haji di Makkah ya. Semuanya kita saksikan secara seksama. Insya Allah hari ini 8 Zulhijjah para jamaah akan bergerak ke Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi jamaah dari sejak tanggal 8 mereka bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah. Karena Arafah itu adalah
wukuf di Arafah itu adalah puncak dari pelaksanaan haji. Al-Haji wa Arafah. Haji itu adalah Arafah. Oleh sebab itu kalau misalnya tidak melaksanakan ibadah Arafah, tidak melaksanakan rukun Arafah, wukuf di Arafah, maka hajinya dikata tidak sah. Allahumma hajjan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 11.25 kita bergerak ke Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wa ila wajhika karim aramtu syarika al-baik. Jangan kita melakukan kebaikan Alhamdulillah kita sudah sampai Arafah dan jamaah ditempatkan di 2 tenda besar. Ini udah sampai ke Madinah dan seperti yang kalian lihat, semakin kesini fasilitas di sana sudah semakin enak ya. Mungkin zaman kakek kita dulu atau zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu tuh, perjalanan dari Indonesia ke sana itu sampai membutuhkan waktu 6 bulan. Kemudian di sananya juga tidak ada hotel, tidak ada apa. Ini sekarang di Arafah saja, kondisinya sudah seperti ini. Tahun ini baru pertama kalinya di udah ada kasur gitu. Kemudian kasur itu bukan untuk tidur, maaf gitu. Tetapi yang kita laksanakan di sana itu adalah berzikir, berdoa, kemudian kita membaca berbagai macam kalimat thayyibah, kemudian kita bertalbiyah juga, kemudian kita memohon ampunan, termasuk kita juga berdoa, karena berdoa di hari Arafah, apalagi di padang Arafahnya, ini adalah sesuatu yang tempat yang mustajab, waktunya juga mustajab. Jadi jangan pernah sia-siakan untuk tidak melakukan zikir, berdoa, dan mengucapkan segala sesuatu yang baik di Arafah. Arafah dan Mina disediakan fasilitas kasur dan bantal. Semoga bisa lebih baik. Inilah situasi umum siang 8 Zulhijjah di Arafah. Nampak pada pokok-pokok di depan banyak juga yang berzikir dan lain sebagainya. Puncak Arafah bukan hari ini tapi besok tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai zuhur sampai tergelincirnya matahari. Dari mulai zuhur sampai terbit matahari ya. Jadi kita melaksanakan. Sayang, kita juga akan melihat bagaimana mereka yang yang mereka lakukan kepada saat di Arafah. Saya ada yang bilang bahwa Arafah itu adalah miniaturnya pada masa. Mungkin tepatnya jam 12 akan melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Coba lihat ekspresi dari para jamaah haji.
ketika berdoa, ketika berzikir, ketika melakukan wukuf di padang Arafah itu, kita mengingat berbagai macam dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian mumpung kita berada di Arafah dan Allah mentakdirkan kita untuk bisa wukuf di padang Arafah, maka kita gunakan kesempatan itu untuk, ya Allah, ternyata begitu banyaknya dosa yang sudah aku lakukan, ya Allah. Dosa yang aku lakukan terutama kepada ibundaku, kepada ayahku, kepada saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, dalam keadaan kami sedang berwukuf di Arafah, ampuni seluruh dosa dan kesalahanku, ya Allah. Makanya orang-orang berdoa sambil menangis gitu. Kemudian ketika kita udah beres berdoa untuk meminta ampunan, kita juga berdoa, ya Allah, panggillah anak cucuku untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke rumahmu, ya Allah. Jadikan anak cucu anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Kita berdoa tentang masa depan anak-anak cucu kita. Dan apapun doa-doa kebaikan, ya Allah, berikanlah bahkan kemajuan untuk Indonesia. Jadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang apapun doa bisa kita panjatkan. Mumpung kita berdoa di tempat yang mustajab, pada waktu yang mustajab. Udah beres wukuf di padang Arafah, kemudian berjalan menuju ke Mina. Ada yang ke Muzdalifah, ada yang berjalan, ada yang naik mobil, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmah. Perlu dipahami oleh kalian bahwa nanti kita kan tadi udah secara teoritis materi yang ada di. Nah, ini perjalanan menuju ke Muzdalifah, ya. Menuju ke Muzdalifah. Kita udah belajar secara teoritis dari buku tentang syarat rukun haji. Kemudian sekarang kita pun melihat bagaimana pelaksanaan haji yang sebenarnya yang dilakukan oleh jemaah haji di Arab Saudi. Kan bebatuan ini untuk proses sudah ada di Muzdalifah dan seterusnya. Kloter 17 DKG sudah sampai di tanah Muzdalifah yang dimuliakan. Kita akan berada di Muzdalifah dalam beberapa jam, mulai maghrib sampai tengah malam nanti. Setelah tengah malam kita akan bergerak ke Mina untuk prosesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Muzdalifah tadi dari zuhur sampai ke maghrib kita berada di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kemudian setelah maghrib sampai ke jam 12 kita mabit di Muzdalifah. Kemudian dari jam 12 malam kita menuju ke Mina. Mulai memasuki arena jemaat. Batunya sudah diperbesar sehingga bisa dilempar dari lantai. Dan inilah jumroh yang kedua, yaitu Jumrohul Wusta, yang juga kita lewat untuk kali pertama ini. Untuk selanjutnya inilah Jumrohul Aqabah 7 kali, dan dinyatakan selesai. Setelah ini dapat tahallul dari ihram sudah bisa dilepas dengan tahallul awal. Nah, di sini kita ada tahallul awal. Tahallul awal itu jadi dipotong rambut sedikit. Ya, di Jumrohul Aqabah, maka pada tanggal 11 atau hari tasyrik pertama
kita akan melempar jumroh di 3 titik, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Ini adalah yang pertama atau Jumratul Ula dengan membaca Bismillah Allahu Akbar setiap lemparan. Jadi setiap kita melempar Bismillah Allahu Akbar Yang berjarak sekitar 300 meter dari Jumratul Ula. Di Jumratul Wusta ini melempar 7 batu dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar. Jarak dari Jumratul Wusta ke Jumratul Aqabah ternyata lebih panjang, sekitar 500 meter. Inilah Jumratul Aqabah. Para jamaah kembali melontar sebanyak 7 batu dengan setiap lemparan mengucap Bismillah Allahu Akbar. ya semua ya. Dengan selesainya lontar Kenapa Jumratul yang tahu Aqabah nggak? ini, Kenapa harus maka tujuh sih? selesailah prosesi di hari kedua melempar atau tanggal 11 Zulhijjah atau hari pertama hari Tasrik, dan akan melempar kembali di hari berikutnya tanggal 12 Zulhijjah. Ini melempar jumroh, prosesinya udah. Setelah melakukan Jadi selama hari tasrik itu kita melempar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik yang nafar awal maupun yang nafar tani. Selanjutnya rukun berikutnya adalah melakukan tawaf. Tawaf Dengan nih. tawaf ifadah. Dan sujud aswad. Kalau tidak terlihat di sebelah kanan ada lampu hijau, tanda Untuk tawaf ifadah lihat mereka sudah mengucapkan ini ya. Bismillah Allahu Akbar sambil melambaikan tangan dan dikecup. Selanjutnya berdoa dengan doa-doa yang baik. Yang biasanya diucapkan adalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 7 kali putaran. Setelah 7 kali putaran, kita disunahkan sholat tawaf di Multazam atau di bagian manapun di Masjid Nabawi. Setelah tawaf, mereka pada melaksanakan sholat Ya, setelah melakukan sunat tawaf 7 kali putaran, di Multazam. disunatkan untuk melaksanakan sholat Itu sunat adalah tawaf. sudut sempit antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nanti kita tunjukkan. Nah ini saya semuanya barusan kita sudah menyaksikan gambaran pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Yang tadi yang rukun-rukun dan wajib kita mencoba untuk melihatnya langsung dari pengalaman yang visual ya, bukan cuma cerita aja orang yang sudah berhaji. Mudah-mudahan kita tadi Bapak sudah berbicara bahwa materi teori sudah kita bisa baca dan kita hafalkan dari buku. Kemudian kita pun sekarang melihat bagaimana pengalaman orang yang langsung melaksanakan ibadah haji yang bisa kita tatap langsung melalui sebuah tayangan video. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jangan lupa nanti pekan depan kita akan membahas tentang kurbannya. Dan untuk persiapan asad, materi yang sudah disampaikan barusan udah kalian menguasai semuanya. Tinggal kita mengingat-ingat kembali dengan menghafal materi yang sudah diajarkan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.